sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Selamat malam. Malam Bu Putri. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan yang ke-6 untuk belajar bersama di malam hari ini. Bapak Ibu semua, UP pertama dilaksanakan di hari Sabtu di tanggal 9 Desember 2023 dan UP yang kedua di tanggal 10 Desember 2023. Bapak Ibu pasti sudah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pembahasan kisi-kisi sudah kita jabarkan dalam bentuk soal, mulai dari merumuskan tujuan dan indikator untuk PCK-nya, menentukan indikator, bernalar kritis, indikator kreatif, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan gotong royong, bagaimana merumuskan indikator yang berorientasi pada perkembangan iptek, menganalisis materi ajar, menentukan materi ajar, menerapkan alur materi ajar, ada merancang pembelajaran yang terstruktur, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bagaimana menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman kepada peserta didik, menentukan model, strategi pembelajaran yang sering kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari, khususnya yaitu tentang model strategi pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah. Ibu juga sudah mengerti bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran peserta didik, menentukan jenis evaluasi, instrumennya yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan Bapak Ibu sudah bisa merefleksikan proses pembelajaran berdasarkan konten, pedagogi, dan berdasarkan teknologi, bagaimana melakukan remedial, bagaimana melakukan pengayaan, bagaimana melakukan refleksi pada proses pembelajaran dengan membuat PTK. Dan di kompetensi lulusan yang ke-8, bagaimana kita membagikan praktik baik yang sudah kita lakukan dari penelitian-penelitian atau pembiasaan yang sudah kita lakukan, bagaimana kita mengembangkan diri dan bagaimana kita menjadi seorang guru yang profesional, yang pastinya mencakup 4 dimensi dalam diri kita, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Semua hampir sudah kita pelajari. Di pertemuan ini dan di pertemuan besok kita hanya mengulang saja, mereview saja, mengingat agar Bapak Ibu lebih mudah untuk menjawab soal dan kaitannya Bapak Ibu untuk memanajemen waktu Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal UP PPG besok. Bapak Ibu, saya izin share screen untuk kita mulai pertemuan kita di malam hari ini. Jika nanti dalam penyampaian saya terlalu cepat, dalam penyampaian kurang bisa dipahami, mohon Bapak Ibu mengingatkan, saya akan mengulanginya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Belum. Belum, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah dilihatin, Bu. Sudah. Ya. Sudah, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai dari soal nomor 1. Selama pembelajaran di kelas 5, guru menyadari bahwa beberapa siswa tampak tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi permasalahan yang dihadapi guru adalah siswa yang tidak termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.
dan enggan berpartisipasi ketika guru melontarkan pertanyaan terbuka. Jadi kelas itu terlihat sangat pasif, tidak ada keaktifan dari siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Menghadapi hal tersebut, bagaimana guru seharusnya merespon situasi ini untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran di kelas. Permasalahannya tadi, cara menjawabnya bagaimana? Kita tarik dulu permasalahannya. Permasalahannya, motivasi belajar rendah, anak pasif. Jika ada variabel yang dipengaruhi, motivasi belajarnya rendah, anak di dalam kelas pasif, maka sebagai seorang guru tugas kita adalah apa Bapak Ibu? Kalau ada permasalahan di kelas kaitannya dengan motivasi belajar rendah, anak pasif, tugas kita adalah meningkatkan. Bagaimana cara kita mencari solusi untuk meningkatkan motivasi belajar yang rendah, anak yang pasif di kelas tersebut? Jika ada variabel yang menjadi masalah, maka kita juga harus mencari solusi atau tindakannya. Solusi atau tindakan dari permasalahan yang berkaitan dengan motivasi anak pasif, yaitu dengan menerapkan strategi, menerapkan metode, menerapkan model, menerapkan media sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan motivasi belajar anak, untuk mengaktifkan peserta didik kita di kelas. Dalam menentukan strategi, dalam menentukan model, metode, media, alangkah baiknya kita tidak menentukannya sendiri, tetapi melibatkan peserta didik secara langsung. Ya. Ini yang harus Bapak Ibu pedomani untuk menjawab soal besok. Jadi cari dulu permasalahannya apa. Permasalahan jika sudah Bapak Ibu temukan, bagaimana upaya kita, bagaimana solusi kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Dan yang paling penting adalah dalam pembelajaran saat ini, libatkan peserta didik secara langsung, baik apapun itu, baik dalam memecahkan suatu permasalahan, baik menentukan strategi, model, media, metode dalam proses pembelajaran, baik menciptakan pembelajaran yang menarik, aman, nyaman di kelas, semua yang berkaitan dengan anak, semua yang berkaitan dengan proses pembelajaran, libatkan peserta didik secara langsung. Karena ingat, tugas kita saat ini hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kira-kira tindakan yang sesuai untuk mengatasi motivasi belajar yang rendah dan anak yang pasif di kelas, kira-kira mana Bapak Ibu? Yang E. Yang Bu. E. Yang E. Yang C, Bu. Yang Yes. Yang E, coba. Guru mengadakan diskusi kelas untuk mencari tahu apa yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Jadi kalau di sini jawaban yang E, apakah Bapak Ibu tindakannya itu sudah menerapkan sebuah solusi, strategi, metode, model, atau media? Belum. Belum. Jadi di sini Bapak Ibu baru mengadakan sesi diskusi dengan peserta didik untuk mencari tahu apa yang bisa membuat pelajaran lebih menarik bagi siswa. Jadi di sini Bapak Ibu baru mengadakan asesmen, diagnostik, atau refleksi
pembelajaran. Ini yang baru dilakukan Bapak Ibu. Ini nilainya 4. Sekarang kita cari nilai yang paling tinggi di jawaban yang mana Bapak Ibu? C. Terus ada juga C. jawaban yang C. C. Guru mencoba memahami alasan siswa tidak termotivasi. Ya, guru memahami alasan mereka tidak termotivasi apa dalam pembelajaran. Dan setelah guru memahami, pasti guru merefleksikan, melakukan ini. Jawaban di option E, guru melakukan diskusi tadi. Setelah guru melakukan diskusi, setelah guru melakukan refleksi proses pembelajaran, barulah guru menemukan sebuah solusi yang tepat yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas, yaitu solusinya adalah mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan pilihan siswa. Jadi solusinya menerapkan metode pengajaran sesuai pilihan siswa, sesuai dengan jawaban E. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nilainya 5 untuk soal SJT-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi besok jika ada soal-soal SJT atau soal-soal PCK yang berkaitan dengan proses pembelajaran, caranya adalah cari dulu masalahnya apa. Setelah itu diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan solusi tindakannya. Dan ingat, dalam menentukan tindakan itu harus ada kontribusi dari peserta didik, melibatkan peserta didik secara langsung. Tidak boleh sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Oh, ini menurut saya baik. Tidak, harus melibatkan peserta didik. 3 yang diingat, harus menemukan masalah, menemukan solusi atau tindakan, dan libatkan siswa secara langsung. Ajak anak dalam merancang, dalam memilih, merancang strategi model pembelajaran di kelas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Saat Anda mengajarkan materi IPAS, saat sedang membahas tentang peristiwa bersejarah yang sensitif, Anda menyadari bahwa beberapa siswa mulai terlihat tidak nyaman dan bahkan ada yang terganggu secara emosional. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini sambil memastikan pembelajaran berlangsung efektif dan menghargai perasaan siswa? Permasalahannya adalah, kita cari dulu permasalahannya. Siswa mulai terlihat tidak nyaman dan bahkan ada yang terganggu secara emosional. Jadi emosional anak ini tidak stabil ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang ditanyakan adalah tindakan apa yang Bapak Ibu pilih agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menghargai perasaan siswa. Jadi sudah diketahui permasalahannya. Solusinya kira-kira yang mana Bapak Ibu? E. Yang E. Yang E. E. Mengadakan sesi khusus setelah kelas untuk mendiskusikan perasaan dan pandangan siswa secara lebih mendalam. Ya, ini itu siswanya terlihat tidak nyaman pada saat pembelajaran IPAS, bahkan terganggu. Secara emosionalnya tidak stabil. Jika hal ini tidak segera Ibu Bapak atasi, menunggu jika di akhir proses pembelajaran, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. Pembelajaran pasti terganggu. Kira-kira mana? Yang A, Putri. Yang A, menghentikan diskusi tentang topik sensitif tersebut dan segera mengganti topik pembelajaran. Kalau Bapak Ibu langsung mengganti, padahal materi itu harus Bapak Ibu sampaikan di hari itu. Tiba-tiba diganti. Apakah cara menjelaskannya seperti itu? Yang B. B. Kalau B,
Kalau B ini E juga bisa, tetapi kalau E itu bisa melakukan sesi khusus ini, tetapi kita cari dulu jawaban yang paling baik. Berarti jawaban E ini adalah pilihan yang kedua. Kita pilih yang langsung, secara langsung. Ya, yang B. Mendorong siswa untuk menyampaikan perasaan. Jadi, guru itu mendekati anak misalnya untuk menyampaikan perasaannya. Perasaanmu bagaimana? Apakah bisa menunjuk pada roda emosi kalau kita menerapkan KSE, pendidikan sosial emosional, itu kita bisa menunjuk ke roda emosi misalnya. Coba pilih yang mana, apakah yang senang, apakah yang sedih, apakah yang marah, atau bersemangat misalnya, anak disuruh memilih. Kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung melalui gambar atau media roda emosi tadi. Kalau menyampaikan perasaannya, sudah menyampaikan perasaannya, guru bisa menerapkan teknik stop untuk menenangkan diri, untuk mengajak anak bernafas, menarik nafas sejenak, menenangkan pikiran, seperti itu. Dan pandangan mereka tentang topik tersebut, guru meluruskan, jadi meluruskan. Kalau anak-anak tadi merasa emosi, marah-marah, mungkin dalam penyampaian materi tadi anak tersinggung, guru mencari tahu mengapa, alasan apa yang membuat mereka itu tersinggung. Sehingga dari hal itu guru bisa langsung mengelola kelas dengan baik, dapat segera mengatasi permasalahan itu, sehingga guru dapat melanjutkan materi dengan pembelajaran yang lebih kondusif, tentunya lingkungannya menjadi lebih aman dan terkontrol karena anak sudah menyampaikan perasaannya dan unek-uneknya tadi ketika tersinggung dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi tindakan ini secara langsung dilakukan kepada anak ketika anak itu mengalami miskomunikasi atau tersinggung dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh guru. Guru langsung dapat mengelola emosi anak dan mengelola kelas sehingga pembelajaran kembali ke secara lebih efektif. Ini jawaban yang B. Kira-kira jawaban B tepat atau tidak Bapak Ibu? Tepat Bu. Tepat. Ya, tepat. Coba kita analisis yang C dan D. Yang C, mengabaikan reaksi siswa dan melanjutkan pembelajaran. Oh, tidak bisa, tidak boleh seperti ini. Yang D, memberikan tugas kepada siswa untuk menulis refleksi pribadi tentang topik tersebut sebagai pekerjaan rumah. Ini juga pilihan cara yang ketiga. Pilihan E akan lebih baik daripada pilihan D. Jadi pilihan yang baik adalah pilihan B. Setelah itu bisa melakukan yang E, baru melakukan yang D. Yang paling utama dilakukan guru adalah seketika itu, yaitu pilihan jawaban yang B. Ya, kita harus teliti Bapak Ibu. Masalah ini itu harus segera diatasi atau masih bisa ditunda segera diatasi. Jika masih bisa diatasi nanti, maka saat pembelajaran selesai atau saat jam pulang sekolah baru kita adakan sesi khusus untuk berdialog, melakukan wawancara dengan peserta didik. Misalnya jika kasusnya ketahuan menyontek, jika saat itu juga Bapak Ibu menegur anak, maka anak tersebut mentalnya akan down. Anak akan down. Saat itu anak pasti akan malu. Jadi penyelesaiannya itu setelah jam pulang sekolah atau istirahat dengan Bapak Ibu memanggil anak tersebut untuk melakukan diskusi atau melakukan wawancara secara
sendiri secara pribadi. Tetapi kalau permasalahan itu dapat segera diatasi, jika tidak diatasi akan menyebabkan pembelajaran menjadi tidak kondusif, maka Bapak Ibu harus segera mengatasi permasalahan tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bu Putri Bisa. mau tanya. Ya Bu. Berarti nanti setiap soal itu jawabannya ada poin-poinnya, Bu. Ya, ini untuk yang SJT, Bu. Ada Oh, poin-poin gitu. itu yang untuk SJT, ya. Yang untuk PCK tidak. Oh, gitu. Nggih, makasih. J. Ya, Bu. Jadi besok itu yang SJT hanya 10 soal. Ini nomor 1, nomor 2 itu adalah contoh-contoh soal SJT. Jadi kita pilih jawaban yang paling baik meskipun semua itu ada nilainya. Tetapi untuk jawaban-jawaban PCK itu langsung nilainya benar 5, salah 0. Nomor 3. Sebagai seorang guru, Anda diminta untuk mengajarkan satu topik yang memerlukan pemahaman mendalam dan aplikasi praktis dalam satu sesi pembelajaran. Selain itu, Anda tahu bahwa siswa Anda memiliki latar belakang pengetahuan yang bervariasi tentang topik tersebut. Bagaimana Anda akan memaksimalkan waktu pembelajaran agar setiap siswa mendapatkan pemahaman yang solid tentang topik tersebut. Jadi kita cari dulu Bapak Ibu, permasalahannya apa? Permasalahan yang dihadapi guru adalah guru tersebut diminta untuk mengajarkan satu topik yang memerlukan pemahaman mendalam. Jadi kita harus menjelaskan sebuah konsep, sebuah materi, sebuah teori, dan aplikasi praktis. Dan kita juga harus mengajarkan anak untuk mencoba praktik langsung dalam satu sesi pembelajaran tersebut. Selain itu, Bapak Ibu juga harus memperhatikan bahwa siswa Anda memiliki latar belakang pengetahuan yang bervariasi tentang topik tersebut. Jadi, anak itu memiliki latar belakang pengetahuan yang bervariasi. Untuk menyatukan pemahaman anak, biasanya guru tersebut itu melakukan sebuah pertanyaan pemantik, menerapkan pertanyaan pemantik ini. Jadi untuk membuat satu tujuan agar anak itu dapat memiliki satu tujuan yang sama tentang materi yang dipelajari, agar pemahamannya sama, maka guru harus menerapkan atau membuat pertanyaan pemantik agar anak lebih fokus, anak lebih memahami materi yang akan diajarkan. Jadi ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu untuk kesulitan atau topik apa yang akan dipelajari, atau untuk memfokuskan anak. Itu fungsi dari pertanyaan pemantik. 1. Solusinya berarti tindakannya guru itu harus membuat pertanyaan pemantik terlebih dahulu untuk membuat anak lebih fokus dalam atau memiliki persepsi yang sama tentang materi yang akan diajarkan. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, biasanya di tahap orientasi masalah atau di apersepsi, guru tersebut harus dapat menjelaskan konsep, menjelaskan materinya. Karena apa? Di sini Bapak Ibu dituntut untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada peserta didik. Dan setelah Bapak Ibu menjelaskan konsep secara mendalam, diharapkan anak bisa mencoba praktik, karena di sini juga ada aplikasi praktis dalam satu sesi pembelajaran, di mana anak harus mencoba, anak harus praktik.
Jadi tindakannya ada 3 dari masalah yang ada. Apa saja tindakannya dari masalah yang dihadapi di soal ini? 1, tindakannya yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik. Memberikan pertanyaan pemantik. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ini tadi, untuk menyatukan, membuat persepsi yang sama, untuk memudahkan guru agar anak-anak tersebut dapat memiliki tujuan yang sama atau untuk memusatkan perhatian siswa agar mereka tahu, oh materi ini yang akan kita pelajari, materi ini yang akan kita pecahkan. Jadi anak tidak bingung ketika akan memulai pembelajaran. Yang kedua, setelah itu agar pembelajaran dapat berjalan secara kondusif, secara lebih mendalam, maka Bapak Ibu juga harus menjelaskan materi. Jadi setelah anak-anak fokus, Bapak Ibu bisa menjelaskan materinya. Fungsinya apa? Agar anak lebih memahami materi tersebut secara mendalam. Dan ketiga, Bapak Ibu dituntut untuk dapat memberikan kesempatan anak untuk aplikasi praktis. Jadi, Bapak Ibu memberi kesempatan kepada anak didik untuk praktik langsung. Ya, ini. Dalam satu sesi pembelajaran harus ada 3 solusi dari 3 permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu yang mencakup 3 solusi itu? Kita cari. Yang D, Bu. Yang C. D. D, Bu. Yang D. C atau D? D. D, coba D. Anda akan memulai dengan pertanyaan atau problem yang berkaitan dengan topik untuk menarik perhatian siswa. Ya, ini itu solusi pertama, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik agar anak dapat memiliki pemahaman yang sama untuk mempelajari materi, ya, ini untuk menarik perhatian siswa. Kemudian menjelaskan konsep, menjelaskan materi, ya. Dan akhirnya memberi mereka waktu untuk aplikasi praktik, yaitu agar anak mencoba, anak praktik. Tepat sekali, mencakup 3 solusi dari 3 masalah yang dihadapi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang C, tadi ada Ibu yang menjawab yang C, coba kita analisis. Anda akan mengalokasikan waktu pertama untuk diskusi kelompok kecil berdasarkan apa yang mereka tahu tentang topik tersebut. Kalau diskusi kelompok kecil tentang topik tersebut, jadi Bapak Ibu tidak ada kesempatan Bapak Ibu untuk memfokuskan anak, untuk menyiapkan anak untuk belajar, ini belum ada. Menyampaikan materi inti, betul, tadi menyampaikan materi, memberi waktu untuk latihan praktik juga betul. Tapi yang pertama ini, solusi yang untuk menghadapi anak yang memiliki pengetahuan yang bervariasi, latar belakang pengetahuan yang bervariasi tentang topik tersebut, itu kurang tepat. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang D. Ya. Nomor 4. Anda sedang mempersiapkan kelas untuk semester baru. Salah satu aspek penting yang ingin Anda atur dengan baik adalah pengaturan tempat duduk siswa. Anda ingin memaksimalkan proses pembelajaran, meningkatkan interaksi positif antar siswa, dan meminimalisir gangguan. Bagaimana Anda akan mengatur tempat duduk siswa Anda agar Bapak Ibu mudah untuk mengelola kelas dan lebih mudah melakukan interaksi dengan siswa, antar siswa, semua dapat berinteraksi dengan mudah, semua dapat berfokus untuk melihat Bapak Ibu di kelas. Kira-kira
bentuk tempat duduk yang dipilih, pengelolaan kelasnya yang dipilih yang mana, sehingga kalau interaksi antar siswa dapat terjalin dengan baik, Bapak Ibu dapat fokus, anak dapat fokus, semua fokus melihat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berada di tengah, anak didik dibentuk bagaimana agar semua terlihat saat menjelaskan, saat memberikan materi, saat memberikan penguatan, sehingga dapat meminimalisir gangguan-gangguan yang ada di kelas. Dalam pengaturan tempat duduk, mana yang Bapak Ibu pilih? C. Anda akan mengatur siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang berbentuk U. Jadi ini kalau berbentuk U-nya ini kelompok-kelompok kecil, Bu. Jadi Bapak Ibu masih, oh ini harus di kelompok A, di kelompok B, di kelompok C, di kelompok D. Kalau berbentuk U-nya kelompok besar, berarti Bapak Ibu pusatnya di tengah-tengah. Jadi semua siswa dapat melihat kalau U besar. Kalau ini kelompok-kelompok kecil yang berbentuk U, kelas ada 24 anak. Bapak Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Berarti ada 6 anggota tiap kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa dengan berbagai kemampuan, betul. Tetapi ini untuk mengatasi permasalahannya tadi itu agar semua anak dapat melakukan interaksi positif, meminimalisir gangguan, memaksimalkan proses pembelajaran. Yang mana Bapak Ibu? Jadi tidak seperti itu saja. Yang Anda akan mengatur meja dalam bentuk lingkaran. Coba kita bayangkan kalau mejanya itu berbentuk lingkaran. Lingkaran berarti Bapak Ibu berada di mana pusatnya? Di tengah. Berada di tengah. Dan secara berkala merotasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda. Jadi misalnya setiap hari itu anak-anak muter, setiap hari anak-anak berpindah. Yang semula duduk di meja nomor 1, besok duduk di meja nomor 2, 2 duduk di meja nomor 3. Jadi temannya setiap hari itu berganti, sehingga akan lebih memudahkan anak untuk melakukan interaksi positif antar siswa maupun dengan guru. Semuanya dapat minimalisir gangguan-gangguannya. Misalnya kalau dengan teman yang mereka sukai terus, dengan kelompok yang disukai, mereka akan lebih suka dengan kelompok tersebut dan tidak suka dengan teman lainnya. Ada perasaan seperti itu. Tetapi kalau semuanya di-rolling, dirotasi, maka setiap hari temannya berbeda, maka gangguan-gangguan dari adanya sistem geng, adanya sistem kelompok itu minimalisir. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang ya. Nomor 4. Nomor 5. Ibu Sari ingin mengintegrasikan pemahaman lingkungan hidup siswanya dengan kejadian aktual di lingkungan masyarakat. Ibu Sari membutuhkan metode asesmen yang dapat mengukur. Jadi di sini Bapak Ibu disuruh untuk memilih. Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan asesmen, penilaian. Ayo dipilih. Penilaiannya yang bagaimana? Yang dapat mengukur seberapa baik siswa dalam menghubungkan materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan isu lingkungan global. Jadi di sini itu menghubungkan. Jadi anak bisa menerapkan. Kira-kira kalau menerapkan materi itu bentuknya sikap, penilaian pengetahuan, atau penilaian keterampilan. Di sini kata kuncinya yaitu mengukur seberapa baik. Berarti kalau mengukur seberapa baik itu harus ada hasil
perkembangan, hasil perkembangannya. Menilainya dalam menerapkan materi yang dinilai itu hasil perkembangan siswa. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan hasil perkembangan siswa dalam menerapkan materi, ya menerapkan materi yang sudah dipelajari dengan isu-isu lingkungan global. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Diturunkan Bu pilihannya. Iya, kita analisis satu-satu kalau seperti itu, Bu. Ibu Sari memberikan kuis harian dengan pertanyaan. Kalau kuis harian, kita fokusnya di sini saja. Kuis harian, jadi apakah bisa digunakan untuk menilai penerapan materi dari yang sudah dipelajari, setiap materi yang sudah dipelajari dengan isu global untuk melihat hasil perkembangan siswa dalam menerapkannya? Dengan kuis harian, bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Dengan Bisa kuis. Bu. Bisa? Belum, Bu. Belum. Ini kita lihatnya di sini dulu, Bu. Kalau menerapkan materi, menghubungkan materi, jadi penerapan, itu kira-kira yang dinilai sikap, pengetahuan atau keterampilan? Keterampilan. Keterampilan. Jadi kita pilih penilaian yang keterampilan. Kita punya kata kunci yang kedua. Di sini, karena di sini itu untuk mengukur seberapa baik siswa dalam dapat menghubungkan materi, jadi itu tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali. Jadi yang dilihat, yang dinilai itu hasil perkembangan siswanya, yang tidak hanya satu kali, dua kali menerapkan, tapi beberapa kali. Itu kira-kira penilaian evaluasi jenis penilaian keterampilan yang mana, yang bagian mana, Bu? Coba, kalau kuis harian tadi pengetahuan salah. Yang ini D, Bu. menulis yang Portofolio. Oh, portofolio. Iya, coba Bu. Yang menulis esai reflektif. Ini esai reflektif. Esai reflektif ini bisa digunakan untuk menilai sikap tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan di wilayah tempat tinggal siswa. Ini juga kurang tepat. Yang C, Ibu Sari mengadakan debat kelas mengenai isu lingkungan yang kontroversial. Debat kelas ini pengetahuan, ini juga kurang tepat. Ini juga keterampilannya untuk menilai prosesnya. Yang D, Ibu Sari menggunakan portofolio. Ya, portofolio salah satu jenis penilaian keterampilan yang merupakan catatan-catatan perkembangan anak, kumpulan catatan-catatan perkembangan siswa, itu portofolio dalam kurun waktu tertentu, 1 semester, 1 tahun. Di mana berisi kumpulan pekerjaan siswa sepanjang semester, termasuk proyek, laporan lapangan, refleksi pribadi tentang isu lingkungan. Jadi ini sudah lengkap, tepat. Jawabannya adalah yang D. Yang di penerapan materi, menerapkan materi itu dalam bentuk keterampilan. Ibu Sari mengatur studi kasus kelompok, di mana siswa menganalisis isu lingkungan aktual dan menyajikan temuan mereka kepada kelas. Studi kelompok, ya ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Untuk mengukur seberapa baik siswa dapat menghubungkan materi pelajaran yang sudah dipelajari. Jadi ini bentuknya praktek keterampilan. Nomor 6. Seorang siswa di kelas Anda dengan gangguan spektrum autisme sering menunjukkan perilaku disruptif. Disruptif itu seperti tantrum ya Bu. Seperti perilakunya itu sering menjerit-menjerit, sering menangis tanpa
sebab, sering perilakunya itu lebih condong ke negatif, sering mengamuk, sering merengek, seperti itu adalah contoh perilaku disruptif. Ini lebih ke perilaku negatif. Saat mereka merasa cemas atau kewalahan. Jadi anak ini kalau jengkel, kalau anak itu capek, anak itu tidak bisa berpikir atau moodnya tidak baik di kelas, anak itu langsung tantrum, langsung menjerit-menjerit, menangis, mengamuk, atau merengek-rengek. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk mendukung siswa tersebut sambil memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh kelas. Jadi ini juga masalah yang harus langsung diatasi. Anak yang tadi agar dapat kembali lagi bisa belajar dengan baik dan pastinya tidak mengganggu temannya agar lingkungan belajarnya kondusif kembali. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang dipilih? B. B. Anda ciptakan ruang tenang. Jadi di dalam kelas, jadi Bapak Ibu ada ruang tenang, misalnya di pojok kelas, di dekat sudut baca atau gimana. Jadi kalau anak-anak yang tantrum tadi langsung diajak ke ruang tersebut untuk Bapak Ibu tenangkan atau ditenangkan oleh teman lainnya, bisa jadi solusi. Di mana siswa dapat pergi untuk menenangkan diri ketika mereka merasa kewalahan. Jadi anaknya itu ditenangkan sembari Bapak Ibu melanjutkan proses pembelajaran dan siswa lain juga tidak merasa terganggu. Ya, ini jawaban yang tepat. B. Kalau A, mengabaikan perilaku disruptif. Mengabaikan, tidak boleh. Mengatur pertemuan dengan orang tua siswa. Ingat, jika bisa diatasi terlebih dahulu oleh Bapak Ibu, atasi permasalahan tersebut dengan siswa secara langsung. Tidak perlu kita melibatkan orang lain. Kalau kita tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, baru kita melibatkan orang tua atau melibatkan rekan guru lain atau terapis untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Menerapkan sistem reward dan punishment kaitannya dengan budaya positif. Ya, budaya positif, hukuman reward itu tidak boleh diberikan kepada anak kaitannya untuk menyelesaikan permasalahan atau membangkitkan, menciptakan motivasi dalam diri anak. Itu tidak boleh saat ini di kurikulum Merdeka. Anda mengubah struktur dan rutinitas kelas secara rutin untuk mengurangi kemungkinan siswa merasa cemas atau kewalahan. Kalau anak dengan gangguan autisme itu, perasaan yang muncul tadi, kewalahannya tadi itu bisa saja langsung muncul. Tidak bisa kita mengubah atau mencari rutinitas kelas yang sesuai yang kita rancang sesuai kehendak guru. Jadi tidak bisa. Jadi kita harus mencari solusi yang lain seperti menciptakan ruang kelas yang tenang tadi, karena perilaku itu spontan Bapak Ibu dilakukan ketika menemui anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita ke jawaban ke soal nomor 7. Disajikan KD Bahasa Indonesia, yakni menggali isi teks, penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Pada KD tersebut, ruang lingkup materi yang disampaikan kepada siswa berupa, ini kaitannya untuk menentukan materi ajar tadi yang sesuai dengan kisi-kisi. Di sini menggali isi teks penjelasan. Menggali isi teks penjelasan, materi pokoknya tentang teks penjelasan eksplanasi. Kita ingat bagian-bagian dari teks eksplanasi itu apa saja Bapak Ibu? Kemarin sudah kita bahas tentang teks eksplanasi.
Apa saja? Ini biasanya yang keluar eksplanasi dan narasi. Eksplanasi itu bagiannya apa saja? Ruang lingkupnya. Akibat. Umum, penjelasan, dan kesimpulan. Iya, ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Tepat sekali, Bapak Ibu masih ingat. Pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan atau interpretasi. Ini eksplanasi. Jika besok Bapak Ibu disuruh ruang lingkup, menentukan ruang lingkup dari teks narasi, apa saja Bapak Ibu? Orientasi. Narasi. Ada orientasi. Ada sambil kita tulis barangkali besok ada. Kalau teks narasi, orientasi. Setelah orientasi apa Bapak Ibu? Komplikasi. Komplikasi. Setelah komplikasi? Narasi, struktur ruang lingkup materi teks narasi. Sekarang kalau deskripsi, deskripsi itu bagiannya ada identifikasi, ini ada identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Ini adalah teks deskripsi. Jika berupa pendapat, itu argumen, pendapat, pernyataan, itu adalah teks argumentasi. Tetapi yang sering keluar itu kalau ruang lingkup materi dalam teks bahasa Indonesia itu adalah teks eksplanasi dan narasi. Eksplanasi ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, kesimpulan, atau interpretasi. Narasi ada judul, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Bisa dipahami, Bu? Untuk ruang lingkup materi, seperti kemarin, kalau ruang lingkup materinya itu adaptasi, ada adaptasi morfologi, fisiologi, ruang lingkupnya materi simbiosis, ada mutualisme, parasitisme, komensalisme. Bisa dipahami? Menentukan ruang lingkup materi? Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Jadi, Pak Slamet ini penilaiannya mengamati teknik menggambar. Berarti kalau mengamati pasti memerlukan lembar apa Bapak Ibu untuk melakukan pengamatan? Observasi. Pedoman apa? Observasi. Lembar observasi. Ya, tepat. Sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perengkengan. Jadi itu tes awal atau tes awal untuk melakukan perengkengan. Ini untuk melakukan pengelompokan. Oh, ini anak yang kategorinya pintar dengan pintar, yang sedang dengan sedang. Ini asesmen diagnostik, Bu, tes awal itu, Bu. Ada yang kurang dengan kurang, dilakukan perengkengan untuk dikelompokkan. Jadi, Bu Susi ini penilaiannya yang mana, Bapak Ibu? B. C. Yang C. B atau B? B. C. Kalau seleksi itu misalnya Bapak Ibu untuk melakukan seleksi masuk ke perguruan tinggi. Berarti kalau seleksi itu memilih yang paling baik. Kalau tes penempatan perbedaannya, kalau seleksi itu dipilih yang paling untuk memilih yang paling baik. Untuk memilih yang paling baik. Tetapi kalau tes penempatan
itu Bapak Ibu untuk mengelompokkan. Jadi dikelompokkan, di ranking dulu, dikelompokkan. Yang tinggi dengan yang tinggi, yang sedang dengan yang sedang, yang kurang dengan yang kurang. Kira-kira lebih tepat yang seleksi atau penempatan kalau kemudian dilakukan rankingan? Yang mana? Untuk observasi dan tes penempatan ya, di ranking. Kalau seleksi itu untuk memilih yang paling baik. Nomor 9. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Jadi sebelum Bapak Ibu itu memilih materi pembelajaran, ingat di RPP urutannya. Bapak Ibu harus berpedoman pada apa? Yang pertama, ada KI, diturunkan menjadi KD urutannya. KD diturunkan menjadi indikator. Indikator diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dipilih menjadi materi. Jadi saat Bapak Ibu akan memilih materi pembelajaran, yang Bapak Ibu lakukan apa? Yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Tetapi kalau kaitannya Bapak Ibu mengembangkan menjadi bahan ajar, menjadi modul ajar, maka yang dilakukan itu adalah menyesuaikan karakteristik peserta didik. Misalnya untuk memberikan bahan ajar pada pembelajaran Bapak Ibu ajar media untuk yang kaitannya sains. Kalau yang seni juga berbasis seni. Kalau gaya belajarnya kinestetik berarti ada kaitannya dengan gerak-gerak. Kalau visual dengan gambar-gambar. Kalau audio bahan ajarnya harus yang ada suaranya seperti itu. Itu untuk mengembangkan, memilih, menyesuaikan bahan ajar. Bahan ajar itu turunannya, pengembangannya dari materi ajar. Jadi kalau materi ajar, pedomannya pada KI, KD, indikator tujuan pembelajaran, itu materi ajar. Kalau bahan ajar, itu pengembangan dari materi ajar. Bahan ajar itu pengembangan dari materi ajar, itu bahan ajar. Tetapi kalau materi ajar kemarin melihatnya itu dari indikator, dari KD. Misalnya agar Bapak Ibu bisa membedakan, lebih memahami, menganalisis teks eksplanasi, ini indikatornya. Berarti untuk menentukan materi ajarnya, Bapak Ibu harus berpedoman mengidentifikasi indikator. Kemarin indikator itu berisi tentang KKO, KKO, kata kerja operasional, dan materi ajar. KKO-nya menganalisis, materi ajarnya tentang teks eksplanasi. Nih.
Ini materi ajar. Tetapi kalau bahan ajar, Bapak Ibu kata-katanya bahan ajar, kalau bahan ajar itu berarti dari materi teks eksplanasi ini diuraikan secara jelas, bisa disesuaikan dengan gaya belajar setiap anak atau minat belajar anak agar lebih mudah membantu anak dalam memahami materinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami atau tidak? Bisa. Iya. Sekarang nomor 10. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 2. Banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran apa? Bapak Ibu disuruh menentukan model pembelajaran. Di sini menggunakan benda nyata konkret yaitu kucing sebagai media pembelajarannya. Kalau pembelajarannya memanfaatkan benda nyata konkret, lingkungan kontekstual. Modelnya adalah kontekstual teaching dan learning. Tepat sekali ya, bisa dipahami. Berarti Bapak Ibu sudah paham. Yaitu kontekstual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual nyata memanfaatkan lingkungan belajar siswa. Ya. Sekarang nomor 11. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Meminta siswa menulis suatu bilangan belasan, misal 13 di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Di sini ada kata-kata siswa, berarti dapat disimpulkan. Di sini proses pembelajarannya siswa yang aktif dalam pembelajaran. Selain aktif dalam pembelajaran, dalam memperoleh materi, anak-anak dapat menemukan atau mencari, menyimpulkan materi yang dipelajari. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan, mencari materinya secara sendiri. Siswa aktif, anak-anak dapat menemukan atau mencari, menyimpulkan materi yang dipelajari. Selain itu, anak-anak juga ada kegiatan 5M-nya, mulai mengamati, ada menyimpulkan, menganalisis, ada kegiatan ilmiahnya 5M. Dan menyimpulkan pembelajaran juga tidak ada pemberian informasi dari guru. Sehingga pendekatan yang dipilih Bu Putu dalam pembelajaran ini adalah pendekatan apa Bapak Ibu dengan kata kunci ini? Kognitif. Ayo. Kalau kognitif itu pemerolehan pengetahuan baru, di mana guru masih aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan materi. Konstruktivisme. Ya, Ibu. Jadi,
kalau besok disuruh menentukan pendekatan pembelajaran sama dengan teori belajar, itu konstruktivisme, siswanya benar-benar aktif, anak dapat menemukan atau mencari materinya sendiri, ada tahapan 5M, ada tahapan metode ilmiah dalam mencari pengetahuan. Perbedaannya apa dengan kognitivisme? Kalau kognitivisme itu masih ada peran guru. Guru masih membantu anak, menjembatani anak untuk memperoleh pengetahuan. Jadi 50% peran guru masih ada, 50%-nya anak mencari pengetahuan sendiri sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi guru bisa dapat menggunakan media, dapat membantu anak untuk lebih memahami materi, itu kognitivisme, 50% peran guru. Kalau behaviorisme, gurunya yang aktif, siswanya yang pasif. Jadi gurunya memberikan stimulus, rangsangan, anak yang memberikan respon. Kalau humanisme itu memanusiakan manusia, jadi proses pembelajarannya itu disesuaikan dengan bakat minat anak, itu humanisme. Tepat sekali jawabannya yang C. Jadi besok kalau konstruktivisme anak yang aktif, kognitif, ada peran guru 50-50, guru 50, siswanya 50 dalam proses pembelajaran. Nomor 12. Bapak Roni adalah guru mata pelajaran IK. Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong. Ini dengan suara jelas selama 2 menit. Kalau dengan suara jelas, berarti itu di dalam hati atau nyaring, Bapak Ibu? Nyaring. Nyaring. Semua menyimak dengan seksama, tidak ada satupun yang ribut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah membaca apa? Kalau dibaca bersama-sama dengan suara jelas. Nyaring. Membaca Nyaring. Iya. Kalau bersuara membaca nyaring. Kalau membaca untuk mengerti makna, isi materi intensif, bisa dibaca di dalam hati. Scanning membaca cepat. 13. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Mendeskripsikan berarti itu menjelaskan secara jelas tentang benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan apa? Sebelum anak bisa menjelaskan dengan kalimat sederhana, anak harus bisa apa dulu, Bapak Ibu? Coba, apakah membuat karangan deskripsi? Langsung anak dapat membuat karangan deskripsi terlebih dahulu, membuat cerita, baru anak bisa mendeskripsikan? Apakah alurnya seperti itu? Tidak. Jadi ini tujuan akhirnya mengharapkan anak-anak nanti membuat sebuah karangan deskripsi dengan kalimat sederhana. Ini akhirnya, tujuan akhirnya. Atau membaca kalimat sederhana. Kalau membuat karangan, ini tujuan akhirnya membuat karangan. Kemampuan awal, prasyaratnya apa? Dengan membaca kalimat sederhana? Tidak. Menyusun. Atau membuat pertanyaan sederhana? Membuat pertanyaan? Enggak. Tidak. Melengkapi kalimat. Melengkapi kalimat yang Tidak. Tidak. Menyusun kalimat sederhana. Berarti
kemampuan prasyaratnya adalah menyusun kalimat-kalimat sederhana tentang benda-benda disebutkan. Baru ketika dapat menyusun kalimat sederhananya digabungkan jadi satu menjadi sebuah karangan deskripsi yang indah. Nomor 14. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahap tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasikan sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Maka, kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah identifikasi masalah yang paling benar. Yang mana? Kalau mengidentifikasi masalah, itu yang mana Bapak Ibu? Identifikasi masalah itu tahapannya di mana? Jadi kalau di tahap discovery itu ada masalah-masalahnya yang banyak, ada banyak masalah. Setelah menemukan banyak masalah, kita rumuskan apa, Bu? Ya, untuk menentukan Hipotesis. rumusan masalah dulu, Bu. Setelah menentukan rumusan masalah, dari identifikasi masalah, baru kita membuat hipotesis. Karena hipotesis itu jawaban sementara dari rumusan masalah yang kita buat. Kalau ada masalah, dirumuskan dulu, baru dibuat hipotesis, baru dibuktikan kebenarannya. Setelah itu di tahap discovery learning, ciri khasnya adalah kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Nomor 15. Pak Rudi ingin menilai siswanya untuk melihat hasil kerja siswa. Maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buahan di sekitarnya. Diminta membuat jus buah. Berarti ini keterampilan. Pilihan model penilaian yang cocok adalah keterampilan yang mana kalau membuat jus buah? Produk B. Produk, tepat sekali ya, karena ada hasilnya, ada produk yang dihasilkan. Kalau diminta membuat cara membuat jus buah dan memperagakan cara membuat jus buah, itu penilaiannya yang mana? Unjuk kerja. Iya, unjuk kerja. Prosesnya tidak ada produk yang dihasilkan. Kalau proyek itu ada batasan waktu dalam pengerjaan. Ada produk yang dihasilkan. Nomor 16. Ibu Rina akan membelajarkan metode listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Kalau bermain sulap berarti diperagakan, dipraktekkan. Berbagai alat dan bahan sudah disiapkan, tetapi jumlahnya terbatas. Metode pembelajaran yang cocok untuk menerapkan kondisi tersebut adalah yang mana Bapak demonstrasi. Ibu? Demonstrasi. Demonstrasi, tepat sekali. Bapak Ibu sudah mulai bisa langsung menentukan jawabannya dalam waktu 1 menit. Berarti besok langsung klik sudah. PBL apa ya Bu Putri? PBL itu problem based learning. PBL problem based learning, yaitu model pembelajaran pemecahan masalah berbasis masalah seperti yang Bapak Ibu buat di RPP Bapak Ibu.
Kalau PJBL, Project Based Learning, ada produk yang dihasilkan. Nomor 17. Bu Putri mau Iya. tanya ya, bedanya inquiry sama discovery, Bu. Apa, Bu? Inquiry sama Iya. discovery. Kan hampir sama nih. Perbedaannya inquiry dan discovery itu ya Bu, hampir sama. Kalau discovery tadi itu ciri khasnya di akhirnya itu anak bisa menarik kesimpulan dari apa yang dipelajari. Biasanya discovery itu sering sekali digunakan pada mata pelajaran, lebihnya itu ke mata pelajaran IPS. Kalau inquiry, karena ini inquiry itu tahapannya ada metode ilmiahnya, itu pembuktian, ini ada praktik, itu biasanya lebih digunakan pada mata pelajaran IPA. Dan di tahap akhirnya ketika anak praktik, anak bisa membuat kesimpulan. Ini inquiry. Kalau discovery itu menarik kesimpulan. Itu untuk mata pelajaran IPS. Untuk sintakmatiknya kemarin sudah pelajari dan sudah dituliskan. Nanti coba dibuka-buka lagi, Bu. Kalau kooperatif ini pembelajaran berkelompok, sifatnya ini untuk senang, lebih kepada untuk membuat anak merasa senang. Kooperatif itu kelompok. Misalnya ada SPAD, ada TGT, ada TPS, ada NHT, ada Jigsaw, itu. Bisa dipahami, Bu Saimah? Nggih, Bu Putri bisa, terima kasih. Ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Untuk mengembangkan konsep penjumlahan pecahan, alat peraga matematika yang paling tepat adalah kemarin. Kalau konsep penjumlahan pecahan itu harus besarnya harus, ya, kira-kira yang mana, Bu? Sama. Yang B. Potongan model kue pizza, ya. Kalau potongan apel ini tidak dijelaskan besarnya sama atau tidak. Jadi yang paling tepat adalah potongan sama besar model kue pizza. Nomor 18. Ibu Dia adalah guru SD kelas 5. Beliau akan mengajarkan materi peninggalan sejarah. Kegiatan siswa adalah mengamati tayangan video tentang benda-benda peninggalan sejarah. Langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan siswa adalah ketika anak sudah mengamati tayangan video tentang benda-benda peninggalan sejarah, langkah selanjutnya apa? Biasanya guru dapat membantu anak, untuk lebih mendalami materi. Mengamati tayangan video itu dieksplorasi. Kalau kegiatan elaborasinya itu apa, Bapak Ibu? Elaborasi. Yang bergabung. Yang E. Dengan melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. Tepat sekali, Bu. Ini kegiatan elaborasinya dengan berdiskusi kelompok. Ya. Jadi diingat, itu tahapannya apa yang dilakukan? Eksplorasi, berarti tahapan selanjutnya adalah elaborasi. Kalau apersepsi, berarti tahap selanjutnya apa? Eksplorasi. Kalau konfirmasi, berarti tahapan selanjutnya apa? Refleksi atau evaluasi. Seperti itu. Diingat urut-urutannya. Nomor 19. Bu Lydia, guru kelas 1 SD.
Pada saat pembelajaran tema diri sendiri, Bu Lydia mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu sambil menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang terdiri atas mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan jari tangan. Bu Lydia menjelaskan bagian-bagian tubuh tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Setelah itu, siswa diminta berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang kegunaan bagian-bagian tubuhnya. Dalam diskusi tersebut, tidak banyak siswa yang aktif dan cenderung bermain sendiri. Berarti ini kurang sesuai apa yang diterapkan oleh Bu Lydia. Karena anak-anak tidak aktif dan cenderung bermain sendiri, tidak termotivasi, tidak berminat untuk belajar. Bu Lydia merasa bahwa kegiatannya itu belum berhasil. Bahkan siswa tidak berhasil mengungkapkan kegunaan bagian tubuh. Akar masalah pada pembelajaran di atas adalah apa, Bapak Ibu? Anaknya tidak aktif dan cenderung bermain sendiri. Ketidaktepatan memilih media. Yang C. Yang C, ketidaktepatan dalam memilih media. Ya. Jadi ketidaktepatan dalam memilih media. Masalahnya, akar permasalahannya ini. Ketika tidak tepat memilih media, menyebabkan apa? Siswanya tidak tertarik dengan media yang digunakan. Sebabnya ini akibatnya siswa menjadi tidak tertarik dengan media yang diterapkan, menjadi tidak aktif dan cenderung bermain sendiri. Nomor 20. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8. Mengembangkan cerita rakyat, hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah B. Mengembangkan cerita rakyat. Jadi, sumber pembelajaran yang paling sesuai yang dapat digunakan anak untuk lebih mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Yang mana, Bu? Yang mana, Bapak Ibu? KD-nya ini mengembangkan cerita rakyat, hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Maka sumber belajarnya itu harus yang B, tepat sekali, kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Jadi semakin banyak cerita rakyat yang dibaca oleh anak, anak akan lebih dapat dengan mudah membuat cerpen sesuai dengan isi dan nilai-nilai yang dibaca, mengembangkan. Ya, tepat sekali B. Nomor 21. Berikut ini disajikan kutipan kompetensi dasar dan indikator-indikator dari aspek menyimak yang terdapat dalam kurikulum Bahasa Indonesia SD MI kelas 5. Kompetensi dasar mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui mendengarkan pengumuman. Jadi ini KD-nya tentang mendengarkan pengumuman wacana lisan. Sedangkan indikatornya ini menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi pengumuman. Anak-anak lebih nanti diharapkan dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi pengumuman. Kedua, menyampaikan secara lisan pengumuman secara tepat. Jadi fokusnya adalah mencari pengumuman yang mana yang disampaikan secara lisan, yang dapat disampaikan secara lisan, tidak perlu menggunakan surat tertulis ya. Berdasarkan rumusan kompetensi dasar dan dua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi pokok yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 adalah pengumuman tentang apa, Bapak Ibu? Yang disampaikannya secara lisan. Yang B, libur sekolah. B, libur sekolah.
Libur sekolah bisa disampaikan secara lisan. Kalau studi tur biasanya memakai ada surat pemberitahuan, berarti itu pengumumannya secara tertulis. Hak paten suatu produk tertulis, undangan baik seminar maupun rapat juga tertulis. Ya. Nomor 22. Untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan lautan yang luas membentang di garis khatulistiwa sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Guru perlu memberi penekanan pada, ya, di sini kata kuncinya itu Indonesia terdiri dari atas ribuan pulau dan lautan yang membentang di garis khatulistiwa sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa. Yang mana kira-kira Bu untuk mengajarkan anak tentang persatuan dan kesatuan bangsa dengan melihat letak Indonesia itu yang terdiri dari ribuan pulau dan lautan yang luas. Kira-kira yang mana, Bu? Apakah A. Memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah memilih pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia? Apakah menunjukkan persatuan dan kesatuan dengan letak geografis Indonesia, pulau dan lautan? Belum, Bu. Belum, salah. Yang B. Pembangunan infrastruktur yang seimbang antara pusat dan daerah sehingga masyarakat sejahtera. Enggak, Bu. Tidak, ya, tidak ada kaitannya. Memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama dan adat untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. Belum. D. Belum. Coba yang D. Belum. Pola kehidupan bersama masyarakat maritim Indonesia yang sanggup memanfaatkan kekayaan alam. Ini apakah usaha untuk menjalin persatuan dan kesatuan? Tidak, itu maritim ya, Bu ya, spesial. Masyarakat maritim Indonesia, ya. Kemajuan pendidikan yang merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunannya. Ya. Ya, jadi kemajuan pendidikan yang merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Ya, Bu. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Nomor 23. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan atau materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan terpusat pada satu arah, yaitu pada gurunya yang aktif, serta tidak memberi kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran apa, Bapak Ibu, kalau gurunya yang aktif? Yang A, Bu, yang berdasarkan textbook. Kalau textbook itu mengacu pada buku, Bu. Textbook berarti anak disuruh membaca buku, disuruh mempelajari membaca buku tanpa guru menjelaskan. Itu textbook. D. Ya, karena gurunya yang ceramah aktif dalam menjelaskan materi, maka proses pembelajarannya gurunya hanya memindahkan pengetahuan kepada peserta didik. Ya, tepat. Menumbuhkan pengetahuan kepada peserta didik. Menguasai kelas dengan metode ekspositori. Ini metodenya bercerita. Jadi yang tepat adalah yang D. Nomor 24. Di RPP, Ibu Sahala menemui indikator pada muatan matematika. Kelas 4 sebagai berikut. Menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Besok, Ibu Sahala akan memulai mengajar pada materi tersebut.
Kegiatan Bu Sahala dapat berupa apa, Bapak Ibu? Untuk membantu anak dapat menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Yang E, Bu. Apakah yang E? Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan faktor persekutuan. Yang mana menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Jadi kalau untuk menentukan, Bu Sahala harus mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan faktor bilangan, sehingga anak dapat menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Kalau menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan faktor persekutuan, di sini indikatornya atau kegiatan pembelajarannya mungkin anak dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Jadi kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu pemecahan masalah berkaitan dengan soal cerita. Ibu. Besok kita lebih dalami lagi tentang kegiatan pembelajaran dan menentukan indikator. Nomor 25. Seorang guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hak. Guru merumuskan indikator. Siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan guru adalah untuk menilai sikap. Jadi kita fokusnya pada penilaian sikap. Digunakan untuk melihat perkembangan anak ketika sedang melaksanakan dalam kelas. Maka penilaian sikap yang mana, Bapak Ibu? Yang B. Ibu. Hasil observasi, tepat sekali. Jadi jawabannya yang B. Untuk menunjukkan sikap sosial, berarti menggunakan pedoman observasi lembar jurnal hasil observasi. Nomor 26. Peserta didik dapat menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Yang ditanyakan adalah rumusan instrumen penilaian psikomotor. Yang ditanya ini penilaian psikomotor, berarti keterampilan. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Apakah A? Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu. Jadi kegiatannya anak itu nanti membuat pedoman wawancara untuk mewawancarai orang tuamu. Ini praktik atau pengetahuan? Ini keterampilan atau pengetahuan, Bapak Ibu? Bukan pengetahuan. Pengetahuan, Bu, pedoman wawancara. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu ya. Coba yang B. Buatlah macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. Pengetahuan. Tuliskan bagian-bagian dari pedoman wawancara yang benar. Menuliskan bagian-bagian pedoman wawancara yang benar. Iya, Bu. Ya. Apa, Bu, ini? Pengetahuan atau keterampilan? Hanya menulis bagian-bagian dari pedoman wawancara. Pengetahuan. Ini bagian pembuka, ini bagian inti, ini bagian penutup. Yang C, jelaskan macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. Ini ada kata-kata pengetahuan. Jelaskan lagi. Ini juga pengetahuan. Jadi yang benar adalah
Pedoman wawancara nanti digunakan untuk mewawancarai orang tuamu. Penerapan dari materi yang diajarkan itu keterampilan. Nomor 27, refleksi. PTK lagi agar kita semakin mudah memahami. Berdasarkan hasil analisis kemampuan menyusun kesimpulan oleh para siswa di kelasnya, Pak Ujang mendapatkan bahwa rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswanya yang mampu menyusun kesimpulan dengan benar. Sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskannya. Selain itu, pada setiap diskusi, para siswa cenderung melakukan aktivitas di luar penugasan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Ujang kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil membuat suatu kesimpulan ketika melakukan percobaan dalam pembelajaran IPA? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. Ayo kita tentukan. Kemarin diingat, dalam menentukan permasalahan refleksi, maka harus ada solusi, harus ada masalah dan harus ada solusi. PTK itu berkaitan dengan siswa, guru, dan kepala sekolah sebagai subjek penelitiannya. Ada siswa dan siswanya sebagai subjek penelitian, guru ketika melaksanakan penelitian, kepala sekolah dimintai izin atau minta pertanggungjawaban. PTK tersebut juga dilakukan di kelas masing-masing yang Bapak Ibu guru ampu di sekolah, tidak di sekolahan lain. Yang terlibat aktif adalah siswa langsung. Kira-kira mana Bapak Ibu jawaban yang benar? Nomor 1. Apakah APD open-ended dapat meningkatkan keterampilan siswa? Ada variabel X, ada variabel Y, benar atau tidak? Iya. Benar, Bu. Ya, Bu. Iya, benar. Nomor 2. Bagaimana memandu pembuatan kesimpulan percobaan dalam pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah lainnya? Ini ada variabel X, ada variabel Y di sekolah. Sekolah lainnya. Sekolah lainnya yang salah. Juga tidak ada variabel X dan variabel Y-nya. 3. Mana strategi menyusun kesimpulan percobaan yang mudah dipahami siswa? Benar atau tidak? Benar. Kenapa saya berdiskusi dengan siswa? Melibatkan siswa. Benar atau salah? Benar. Yang salah adalah kita berdiskusi dengan orang tua siswa. Permasalahan di atas yang dapat digunakan Pak Ujang dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah nomor 1, 3, dan 4. Ya, 1, 3, dan 4. Nomor 28. Dari PTK yang sudah kita buat, nanti kita diseminasikan, kita bagikan. Ketika membagikan, maka harus dalam bentuk ringkasan agar memudahkan rekan guru lain atau orang lain yang ingin menggunakan model strategi yang sama dengan kita untuk mengatasi permasalahan. Jadi kita juga harus tahu apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat artikel ilmiah. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah artikel ilmiah. Jadi PTK itu isinya terdiri dari bab 1 sampai bab 5 yang harus diuraikan di artikel.
Bab 1 di bab 5. Ini fokusnya pada bagian isi. Jangan terjebak, fokusnya pada bagian isi. Kalau secara keseluruhan itu ada abstrak, ada isi, ada daftar pustaka. Itu secara keseluruhan. Kalau bagian isi itu berarti ada uraian dari bab 1 dan bab 5. Kita ingat bab 1 itu menjelaskan tentang ada pendahuluan, di mana isinya pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Itu di bab 1 yang ada di artikel. Di bab 2 itu ada kajian teori. Di bab 3 ada metode. Bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian. Di bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Di bab 5 itu ada kesimpulan dan tindak lanjut. Barulah di terakhir ada daftar pustaka. Di awal sebelum isi bagian awal ada judul dan abstrak. Judul dan abstrak ya. Yang ditanyakan adalah komponen bagian isi. Berarti yang mana Bapak Ibu? Yang B. Apakah yang B? Abstrak? Yang C. Maaf, B. C, Bu. C. Bu. Yang C. Coba yang C ya Bu. Yang C. Bahan dan metode hasil pembahasan kesimpulan daftar pustaka. Daftar pustaka itu tidak isi Bu. Daftar pustaka berdiri sendiri. Yang bagian isi itu hanya ini. Bab 1 sampai bab 5. Yang mana? Ayo. Yang D. Judul tidak abstrak, pendahuluan, bahan metode, hasil penelitian dan kesimpulan. D. Itu salahnya di judul dan abstrak. Salah. Ya. Berarti E. Pendahuluan. Salah. Pendahuluan bab 1. Bahan itu kajian Masuk, teori bab Udin. 2. Metode bab 3. Hasil pembahasan bab 4. Kesimpulan bab 5. Jadi jawabannya yang Kita cari salahnya yang A mana? Yuk kita cari Bapak Ibu. A. Ada abstrak. Ini salahnya yang A. Nomor 29. Sekarang setelah Bapak Ibu membuat artikel, sudah tahu caranya bagaimana, bagian-bagiannya apa. Sekarang praktik baik Bapak Ibu dibagikan di kompetensi lulusan yang ke-8 di kisi-kisi KL 8. Seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang telah dilakukannya di sekolahnya. Guru-guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan-masukan yang bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Tempat diseminasi berbagi praktik baik yang tepat adalah kalau ingin menerima masukan-masukan di mana Bapak Ibu? KKG. Yang KKG atau MT.
MP, tepat sekali ya. Kalau hanya ruangan guru berarti artikel Bapak Ibu itu hanya dibagikan kepada orang yang terbatas, guru-guru di sekolah Bapak Ibu saja. Media cetak, tidak ada tempat untuk memberikan tanggapan, masukan-masukan. Kegiatan tatap muka kurang tepat, perpustakaan juga kurang tepat. Jadi yang paling baik dilakukan diseminasi adalah di rapat KKG atau MGMP, berbagi praktik baik. Kalau secara memanfaatkan teknologi menggunakan PMM. PMM. Ya, PMM. Nomor 30. Terakhir. Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Kaitannya dengan profesionalitas Anda. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah Bu. Yaitu menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Bagaimanapun kita keadaannya, besok pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa diri kita profesional, walaupun terkadang bertentangan dengan hati nurani. Ya. Alhamdulillah, sudah 30 soal di malam hari ini kita bahas bersama. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau untuk besok, pertemuan besok setelah Bapak Ibu mengerjakan tryout, kira-kira penguatannya di bagian yang mana? Di bagian menentukan tujuan, indikator, atau di bagian kegiatan menentukan kegiatan? Menunjukkan indikator itu, Bu. Iya, menunjukkan indikator. Ya. Kalau kegiatan inti, kegiatan awal, penutup, sudah bisa ya, Bu? Lumayan soalnya Bu Putri. Iya. Kalau materi ajar, Bu, kira-kira materi ajar, menentukan materi. Butuh pendalaman. Materi sudah. Ya, Bu Yusni, silahkan. Bu, mau izin bertanya, Bu. Bagaimana cara, Bu, supaya kita lebih mudah memahami KKO, Bu? Kalau kita lebih mudah memahami KKO, kita fokusnya pada itu saja, Bu. Taksonomi Bloom. Kalau menghafalkan semua, tidak mungkin. Kita fokusnya ke taksonomi Bloom, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Memahami, mengetahui, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya. Besok kita ulas lagi. Iya, Bu. Karena kan mau kayak gini, Bu. Kayak mengidentifikasi kan di C2 ya, Bu. Ya. Padahal C4 juga kan ada juga itu. Ya. Cara membedakan. Di C4 juga bisa. Iya, Bu. Yeah. Cara membedakannya. Iya. Cara membedakannya begini, Bu. Kalau yang C2 ke yang C4. Kalau C2 itu langsung bisa dijawab. Jadi lebih mudah. Kalau C4 menganalisis, mengidentifikasinya itu masuknya ke menganalisis, itu membutuhkan tahapan-tahapan penyelesaian, tidak langsung jadi. Jadi ada tahapan-tahapannya lagi, diuraikan secara rinci seperti itu. Lebih sulit kalau yang C4. Kalau C2 itu lebih mudah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau berarti kesulitannya masih di indikator itu ya, Bu, di tujuan indikator. Kalau di refleksi, yang kegiatan refleksi hasil belajar, pengayaan, remedi, dan membuat PTK, tidak ada masalah? Untuk saat ini belum ada sih, Bu. Cuman kesulitannya untuk menentukan KKO itu aja, Bu. Ya, menentukan KKO. Iya. Iya, Bu.
Saya izin untuk hentikan presentasinya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Besok kita ulas lagi. Waktu saya kembalikan kepada Pak Yuda.